semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buat
apa? Apa namanya? Sandi. Cabe. Ada tanaman cabe di rumah Sandi. Apa lagi? Bawang putih. Iya, bagus. Nah ya. Oh, ya banyak sekali di rumah Naya. Ada tomat, ada cabe, bawang putih, bawang merah. Itu semuanya sampai mana? Mama? Iya, hebat. Itu contoh temannya Naya ini sedang menanam berbagai macam tanaman di rumahnya ya. Teman-teman yang lain boleh ikut. Nah, Rizky apa? Mangga. Oh, ada pohon mangga di rumah Rizky. Mangga itu upgrade. Ya, ada tumbuhan mangga. Nah, itu tumbuhan yang ada di lingkungan rumah. Kalau hewan yang ada di lingkungan rumah kita, yang sering kita lihat. Kucing. Ya, ini suaranya meow ya. Apa lagi? Iya, oke. Itu banyak sekali hewan-hewan yang ada di lingkungan di sekitarnya. Kak, itu hewan-hewan yang bersahabat dengan manusia, tidak beras ya. Hewan seperti anjing, kucing, ayam, ada burung juga. Burung kan sering ada terlihat terbang. Kemudian cicak, bebek, ya, ayam, banyak sekali hewan-hewan yang ada di lingkungan kita. Baik, sekarang itu mengenai materi yang Ibu ingin mengetahui apa yang kalian sering lihat sehari-hari di lingkungan kalian. Nah, terkait dengan materi ini, kita tentu akan mempunyai tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Nah, ya. Tujuan kita pembelajaran hari ini ada 6 ya. Yang ke-1, melalui kegiatan mengamati teks dan gambar, nanti siswa dapat membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Nah, nanti kita akan melakukan wawancara. Wawancaranya ini terhadap nanti ada petani rumput laut. Ya, kita wawancarakan, nanti kita siapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita wawancarakan terhadap tokoh wawancara kita nanti. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah membaca teks, nanti ada teks mengenai tumbuhan padi. Sebenarnya yang akan kita wawancarakan dengan petani padi, tetapi di lingkungan kita ini petani padi itu tidak ada. Kita ganti tokoh kita itu nanti petani rumput laut ya. Nah, dengan membaca teks, siswa dapat membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat adjektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Nanti Ibu arahkan bagaimana kita membuat kalimat tanya. Kemudian dengan diskusi, nanti ada diskusi sedikit sebentar ya. Pemecahan masalah, siswa mampu melakukan identifikasi masalah, keseimbangan lingkungan dengan tepat. Nanti kita amati apa yang terjadi di lingkungan kita mengenai ketidakseimbangan. Kemudian yang keempat, Ibu sajikan video nanti siswa mampu memahami masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Kemudian yang kelima, dengan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi. Nanti ada video, tapi nanti kita bisa lihat di luar, lingkungan di luar kita mengamati, melakukan pengamatan di luar juga setelah mengamati video. Mengamati identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatannya sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang keenam, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi
Ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsi. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karena tadi temannya Naya sudah membacakan teks mengenai tanaman padi, proses pertumbuhan padi. Nah, sekarang dari teks yang sudah dibacakan oleh temannya tadi, dan kalian juga sudah menyimak bacaannya ada di buku referensi ya, buku teksnya. Sekarang Ibu minta kalian membuat pertanyaan mengenai gambar padi yang ada di depan itu. Buat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Apa yang ingin kalian ketahui mengenai padi? Ya, buat misalnya padi itu asalnya dari mana? Kemudian proses pertumbuhan padi itu seperti apa? Yang menanam padi itu siapa mungkin? Ayo, atau ada yang lain? Bagaimana cara memasak nasi? Padi kan kita makan dari asalnya dari beras. Beras itu asalnya dari padi. Ya. Nah, coba dibuat pertanyaannya boleh juga, pokoknya sebanyak-banyaknya. Nanti pertanyaannya ini akan kita jawab bersama-sama. Oke? Oke, sudah? Sudah ya, Ibu mau satu orang yang coba membacakan hasil pertanyaan yang dibuat tadi. Coba Ibu mau Derlin. Siapa yang menanam padi itu? Oh, siapa yang menanam padi itu? Nasi dari padi. Nasi asalnya dari padi. Kemudian bagaimana cara memasak nasi? Iya. Nah, Sandi menanyakan menyatakan nasi itu dari padi. Bagaimana cara memasak nasi? Ya, enak ya? Nah, apa ya?
Di situ pertama ada gambarnya berupa bulir gabak, ya. Ada pertama-tama di situ proses untuk pertumbuhan tadi ada gambarnya di sini apa, Nak? Yang pertama ini biji padi, ya. Ya, biji padi. Biji padi. Pertama-tama prosesnya itu biji padi itu direndam. Direndamnya itu selama 1 malam di dalam air. Setelah direndam kemudian ditanam di
wawancara. Misalnya untuk mewawancara itu kita dengan anak halo. Ya, untuk wawancara itu kita menggunakan daftar pertanyaan yang bagus ya. Menggunakan kata apa? Kata tanya itu ada apa aja? Yuk kata apa? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Di mana? Kapan? Gitu ya. Kemudian mengapa? Itu daftar kata tanya yang biasa kita gunakan kata sehari-hari. Ada apa? Dua, ada mengapa. Tiga, ada bagaimana. Ada siapa. Ada hari. Berapa. Nah, ini kata-kata ini masing-masing mempunyai tempatnya sesuai dengan kalimat yang akan kita gunakan. Kalau menggunakan kata apa, kita akan menanyakan misalnya apa penyebabnya, kemudian apa alasannya, ya, apa yang terjadi. Biasanya seperti itu kan, kejadian, menanyakan kejadian itu apa, menanyakan sebab itu pakai kata apa, ya. Kemudian menggunakan kata mengapa. Kalau mengapa juga menanyakan sebab dan akibat. Kalau kita menggunakan kata siapa, menanyakan orang atau pelaku. Kemudian menggunakan kata berapa itu biasanya menghitung berapa harga gula di kios, berapa harga permen di kios, berapa uang yang kamu bawa hari ini untuk belanja, itu ya, berapa uang yang dikasih sama mamanya, seperti itu. Oke. Nah, setelah itu coba Ibu minta ayo sekarang coba buat di daftarnya. Kita nanti akan melakukan wawancara. Coba tulis di bukunya itu apa saja yang akan kita tanyakan ke Bapak petani nanti. Nah, karena tadi yang kita bahas mengenai padi, kita, ya, tulis daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan ke tokoh wawancara kita nanti. Ayo, Rizky. Oke. Nah, tadi Ibu minta membuat pertanyaannya mengenai apa yang akan kita wawancarakan kepada tokoh wawancara kita. Yang akan kita wawancarakan tadi sudah Ibu bilang petani rumput laut. Nah, karena itu adalah mata pencaharian penduduk yang ada di sekitar kita. Nanti sebentar lagi kita akan mewawancara Bapak atau Ibu sebagai penanam rumput laut di sana. Nah, nanti Ibu tidak mau ada keributan, bermain-main, yang tertib ya. Kita di sana akan bertanya, jangan
Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganun to kung muka iya. Jangan ngomong kita terus. Lampu mampu ke. Berapa harga rumput laut? Menanyakan harga rumput laut yang kering. Per kilonya 17.000 ya, yang kering. Yang basah 27.000. Sampai ibu ya? Saya dulu di atas. Per kilo 2.700. Kalau yang basah 700 yang basah per kilonya. Ya, rumput laut yang basah itu 2.700. Ya. Kalau yang bersih, yang kering. Yang kering 17.000. 200. Ya. Kalau yang kering 17.000. Oh, tergantung ya. Kalau basah lain harganya, kering juga lain. Ya. Terus apa lagi mau nanya? Berapa lama waktu mengikat rumput laut? Berapa lama mengikat rumput laut? Berapa harga ikat? Berapa lama? Oh ya, katanya berapa lama waktunya kalau ngikat rumput laut dalam satu hari? Berapa jam? Tergantung banyaknya. Itu tergantung banyaknya. Kalau tergantung banyaknya agarnya, kalau sedikit agarnya kan cepat. Cuma segini mungkin berapa lama? Ada yang nanya? Bulan September kalau sekarang. Oh, kalau ngikatnya tergantung banyaknya rumput lautnya. Iya. So, ini sih yang ini bisa selesai. Kalau lama tanamnya itu dari awal sampai panennya bulan setengah. 45 hari lah. Iya. Iya. Dengar anak-anak, dengar anak. Apa tadi hasilnya nanti harus tahu nanti apa jawabannya dari ibu-ibu ini anak. Ya. Ada pertanyaan lain selain Naya? Naya tadi sudah nanya berapa harga 1 kilonya, yang kering, yang basah sudah ditahu. Kemudian berapa lama ngikatnya dalam 1 hari sudah Naya tanya. Kemudian berapa lama proses penanamannya sampai panennya sudah ditanya. Sudah ditanya, tahu Naya ya berapa lama proses penanamannya? 1,5 bulan ya tadi. Ada yang nanya yang lain Nak? Ersa. Ayo mana Ersa? Sini. Ayo Nak. Derlin. Nah sini Derlin. Oh, enggak ada yang dapat es krim. Nanti Ainaya dapat es krim semuanya. Kita kerupuk,
Nanti kalau enggak sama ibu gurunya. Nah. Kan. Pertanyaan Sandi, tahu Sandi? Selama penanaman. Ada dulu. Bisa. Ih, malu-malu semuanya. Tanya. Ini Nadia. Nadia ya, Nek? Apa pertanyaannya tadi, Anak? Warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia orang tua? Dah aku belain. Mana kau Oh, nanya harga juga. Berapa Sudah dijelaskan. tadi ya, Anak ya? Kalau misalnya mungkin untuk lokasinya itu udah ditanya kalau waktu. Ada pertanyaan lain Berapa tadi, Anak? meter talinya, Ya, Bira? tali. Tali. Talinya Tali yang dipakai. digunakan itu berapa meter? 12 meter. Oh, berapa meter tali yang dipakai? Udah? Ada yang 12. Ada 14. Ya, api. Yang 10, 12. Bisa macam ada yang 12. Tergantung lokasinya. Kalau misalnya ngikat lokasi nanamnya itu di sekitar ini aja. Ada yang jauh. Ada yang dekat. Terlihat Soalnya berapa banyak lokasi di Kertasari, Misalnya Sasaran, ini Batu kelompok Rusuh, Bu, atau per orang? per orang. Per orang. Kalau per orang biasa lokasinya itu berapa lebar? Luasnya? Tergantung, ada yang isinya 100 lebih, ada yang 300. Kalau saya itu lebih 300 satu lokasi. Terus ada yang 300. 200 orang. Luasnya per 14 meter. Anu dari sekolah, belajar tentang pelaut. Kalau untuk panennya satu kali panen itu biasa berapa? Ya, kalau sekarang kan tergantung harga. Kalau Ada kala harganya naik, ada kala turun. Kan itu kalau beruntung bagus hasilnya panennya gimana. Kalau udah rusak, Iya. kalau rusak ya gagal panen. Kalau untuk hasil panen itu yang bagus biasanya keadaan cuacanya panas, musim hujan. Ada nutuk kali lingkup lagi tapak kai. Mana hari je tukangkan uji. Mana kita orang nyaman yo. dari mana nu Ketok aja. tergantung jilo. Kalau kemarau ya. Yang cari kalau musim kemarau kita cari yang ada air. Yang ada airnya lokasinya. Kalau musim hujan kita cari yang air. Karena kalau musim penghujan, kalau yang ada airnya dia air hujan itu nendang dia di yang ada air itu, jadi agak bisa dia tumbuh sendiri ya. Kebalik ya. Kalau justru musim hujan ya Justru musim tanya hujan yang kering airnya. kalau musim kemarau cari tempat yang ada air. yang ada air. Ya. Karena air hujan ini lebih berat daripada air asin. Air tawar ini lebih berat daripada air asin. Iya kan jenis masa jenisnya kan beda. Ya. Terus kendala-kendala di lapangan agar ini bisa rusak. Pertama kalau di air kering, kalau kena matahari sama angin, agar ini akan putih dia. Kalau putih Dia akan hancur dia. Rusak dan bagus dia. kebalong. Kembali kecil dia, biar besar kembali kecil. Terus kalau penyakitnya agar ini paling yang mengeluh petani itu pertama ada bahasa sininya tasi. Lumut itu ada 2 jenis, dia ada yang kasar, dia ada 3 jenis, ada yang kasar. Lumut itu terus nih ada juga yang panjang tapi halus, ada sejenis lumut yang di air tawar itu. Ya lumut yang
yang halus itu pakai ikan mancing ikan menjahit nilai Lumut kapas. kembang kan lumut selo aja terus kalau penyakit lain dia itu tentang dengan penyakit Nah ini satu lagi siswanya mau nanya. Kurang pagita ko, berapa ribu? Tergantung cepat dan lambat. Pero 15 enggak, yang 15 meter itu dia 35.000. Panjang lebar. Kalau yang 12 itu 45.000 dia. 35.000 ya? Ya. 35.000. Nah ikatannya itu tergantung panjangnya. Nah, kalau yang 12 meter itu 3 red atau 3 ikat itu dapatnya 5.000. Kalau yang panjangnya 14 ada 14 meter? ya ada 14 sampai 15 14 atau 15 sama dia. 35.000. Kalau yang 12 45.000. Ini untuk menguji keberaniannya mereka. Ini masih di dalam kandang, apalagi di luar kandang. Ini masih wilayahnya sendiri. Kalau ada ketemunya, malu nanti. Ini masih mama sendiri, nenek sendiri. Nggak usah malu, ya. Harus berani. Anak April, ayo. Sama pertanyaannya. Berapa ongkos panen? Bu, ada yang nanya ini apa Rizky? Rizky. Kau saya juga kurang gege kok. Kapan waktu yang tepat menanam rumput laut? Surutnya air. Pada siang hari. Kalau waktu surut air itu sore tempat sana. Sore pagi. Kalau saat ini pagi. Tergantung surut airnya. Oh ya. Nah itu dapat tuh anunya jawabannya anaknya waktu yang tepat untuk ini rumput lautnya diturunkan ke laut itu pada saat Tahu Sandi, air surut. apa pertanyaanmu? Air surutnya Kurasi apa panen Sandi? Saat ini nanti jam siang. Jam 2. Ada dua waktu, ronda pagi, siang. siang. airnya kering ya, airnya surut. Ya. Ya apa nanya anak? Nanya berapa ongkos ini cepet sampannya? Berapa ongkos panen? Sampannya. Ayo sampan. Ongkos Oh panen. pakai sampan juga. Iya. Karena kita pinjam sampannya untuk panen. Berapa? Ya ayo Elsa. Biasanya jam berapa pergi ke laut? Tergantung surutnya air. Jam 8. Jam 2 ya turun kering. Jam 1 tengah malam. Kalau malam jam 2 jam 3 pergi. Kalau siang jam 2 jam 3 Biar malam, biar siang.
kita kadang orang langsung juga panen, kadang orang bawa ikat di bibit, lokasi. panen. Untuk apa bersihkan Iya. Pokoknya jam segitu keluar. Ayo, main di sandi. oh seperti itu. Iya, sudah kalau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan injak, jangan injak. Di pariwisata bertanya. Apa yang didapat dalam sehari? Apanya? Emasnya. Dapat agar. Oh, buat agarnya dalam sehari. Berapa Langsung banyaknya agar Ya taruh aja dapat 20 res, dapat 30 res. Ada yang kalau pencang dapat 50 res satu orang. orang Kalau pencang lagi 50 res dapat. Gantung ikatnya cepat atau apa. Kalau kita nyoba mungkin nggak bisa satu hari tuh. Nah, kalau baru-baru satu res itu bisa. Tingkatnya Nanti kalau sudah biasa, ini sumber daya alam masyarakat di sini itu sumber daya alamnya memang. Yang utama sudah di Kertasari sudah. Mata pencarian oh kodon jangan utamanya. ini luar biasa masyarakat di sini. Selain pantainya wisata, di sini juga Tani rumput lautnya. ya sehari-harinya. Kalau ada yang bilang nggak ada uang, hanya orang-orang yang Ah, malas di orang sini ya. malas saja. Betul. Kalau untuk sekedar dapat 30, 50 ada ya? Ada, ini Ada sama ini nih. 50 ada. Sehari dapatnya 100, paling sedikit ini 50. Awas anak, hati-hati deh. ya nanya mau ke Sandi main Sudah. Awas Panennya kapan? ya pakai sampan juga masuk bu. Tidak di pinggir-pinggir itu. ada yang nanya produksinya apa bisa dibikin apa iya produksinya apa dan Tuh sawah tuh. Lo tentang? sudah tadi Harga agar itu tergantungnya, ada yang basah tadi anak harganya 2.700. Kalau yang kering harganya 17.000 per kilo. 270 rupiah per kilo. Oh, kalau yang basah. Per kilo ya basah. Iya karena kan cuma 300 apa 270 rupiah per 270. kilo. 270.000 kan? 100 kilo nah berarti kan 270 dari rupiah. 2.700. Eh, 2.700. Berarti kalau anu kilo. kilo nanya Per kilo. Tanya manfaatnya agar. 270 rupiah. wansak begini Biasanya bisa dibikin biola Kalau 2.700 cuma 2 juta 100 kilo. Dodol. tapi kita tidak bisa berproduksi 2 juta 2.700.000 100 Mau kilo nah 2.700 per kilo. berarti kan 272.000 ya. Kenapa enggak bisa tuh? ada orang-orang di sekitar sini Kilo ya. 270. ada Buat jajan. ada Dua tapi dibikin kita di es. sini tidak ada yang bisa Ini khusus untuk anunya ya. iya proses penanaman Bibinya April ya itu. Proses mengolah jadi jajan, jadi dodol. Kemudian Untuk kosmetik. ya ini juga untuk kosmetik sangat bagus. Kalau malahan ada brownie surplus mahal. Orang-orang Cina ini sudah habis yang tanya anak ya. Ya Bu,
Terima kasih banyak untuk waktunya siang, kesempatan siang. Membiasakan anak-anak supaya mereka suka. Kemudian kita juga terima kasih Bu ya. Kami permisi dulu. Selamat bekerja. Semuanya ibu hebat yang luar biasa. Kita di Taliwang kalau enggak kerja datang dulu udah dapat. Oh, di sini Duduk-duduk. biar Sandiaga Uno dapat uang pulang sekolah cuci tali. Sebentar dapat 10.000, 5.000. Ya Sandi. Duduk ke sana Dina. Hah? Mana? Ayo kita permisi ya. Ayo. Assalamualaikum. Anak-anak tadi kita sudah melakukan apa coba tadi? Kegiatan kita. Kegiatan lain nanya. Nanya tentang rumput laut. Oh ya, melakukan wawancara dengan masyarakat setempat ya. Wawancara dengan petani rumput laut yang intinya sebagai petani rumput laut. Tadi ada yang bertanya mengenai apa tadi? Ada bertanya Bu, harga rumput Oh laut. ya, harga rumput laut. Apa lagi? Waktu yang tepat menanam rumput laut. Yang didapat dalam sehari. Oh, satu-satu orang. Ibu nggak bisa dengar. Mana? Saya Bu. Ya Rizky. Saya dulu. Kapan Waktu yang tepat. waktu yang tepat menanam rumput laut? Ya, waktu yang tepat untuk menanam rumput laut. Tapi waktunya apa Rizky? Waktunya air surut. Oh ya, tergantung. Ntar dulu. Tergantung air surut kata ibu-ibu tadi ya. Ada kalau air surut, berarti itu waktunya kadang ada jam 2 siang, ada jam pagi ya subuh. Itu kata ibu tadi. Kemudian itu diingat tadi jawabannya Rizky ya. Waktu yang tepat untuk menanam rumput laut itu tergantung air laut itu. Bentar dulu anak. Rizky. Ini Sandi. Berapa yang didapat dalam sehari? Ya, ongkos yang didapat dalam sehari sama ibu-ibu itu tadi tergantung banyak hasil ngikatnya ya. Apa tadi jawaban ibunya? Tergantung agar yang banyaknya agar yang diikat. Apa nih? Rizky? Berapa ibu harga hasil agar? Harga hasil agar dalam satu kali panen. Tadi ada yang bilang sampai 5 juta, sedikitnya ada yang sampai 10 juta 1 bulan itu. Wow, itu luar biasa ya. Kalau yang basah Ada yang lagi? Oh ya. Ingat jawabannya tadi yang dikasih sama ibu-ibu tadi. Ya. kalau pergi ke laut musim apa? Kemarau, panas atau hujan? Terus ibunya tadi bilang apa? Kalau musim hujan tempat yang Menanamnya itu dicari yang tanahnya agak kering ya, airnya agak surut kalau musim hujan. Ntar dulu, kalau musim kemarau lokasi lautnya itu dicari yang dalam airnya. ya airnya agak dalam, karena ternyata air hujan itu mempengaruhi hasil dari rumput laut itu tadi. Kalau rumput laut itu banyak terkena air hujan, maka hasil panennya itu tidak akan bagus, kurang bagus kata ibu tadi. Dia itu ternyata kalau terkena air tawar hasilnya itu kurang bagus ya. Warna putih kalau dia kebanyakan terkena air tawar. Seperti Dirlin. Berapa dapat ibu dalam mengikat rumput laut ongkosnya? Oh ya, ongkosnya. Oke. Mengikat tergantung banyak agarnya. Ya, sudah anak, sudah ya. Semua tadi sudah dapat kesempatan untuk bertanya. Kemudian sudah tahu ya prosesnya, manfaatnya agar tadi juga sudah dijelaskan. Manfaat rumput laut itu bisa diolah sebagai apa tadi? Dodol, ya.
rumput laut diolah kalau dibuat makanan itu jadi dodol. Dodol, bisa jadi jelly, Iya, jelly, agar-agar, agar-agar. Ya, juga tadi sebagai bahan pelecing. kosmetik. Pelecing juga buat pelecing rumput laut enak. Oke. Nah, tadi selain belum duduk dulu. Duduk, Ibu capek duduk. Nah, ya. Selain tadi kita tanya masyarakat mengenai hasil panennya, coba kita amati lingkungan sekitar pantai. Nah, di pantai ini ada tanamannya banyak macamnya ya. Tanaman apa aja yang tumbuh? Ada bakau, ada penjoli, gagar. Ya, apa itu penjoli? Jatuh, ada lagi Itu yang terdapat di pantai. pohon. Ya. Pohon. Kalau tadi sudah kita mata pencaharian orang sekitar ini adalah sebagai petani rumput laut. Selain sebagai petani rumput laut, orang-orang di sini tuh ada nggak yang nangkap ikan? Nelayan. Ya, cari Ada yang ikan. mancing. Iya, banyak ya. Itu sebagai mata pencahariannya. Udang, kepiting, bakau, lobster itu banyak. Kemudian tanaman tadi selain bakau ada juga enggak tumbuh kelapa? Ada. Banyak ya kelapa. Kelapa itu manfaatnya untuk apa? Untuk minyak. Iya, buat minyak. Kemudian airnya bisa Minum. Batangnya untuk bisa buat. Coba sekarang kita lihat ciri-ciri pantai itu tanahnya bagaimana? Berpasir. Iya, berpasir. Kemudian hawanya agak panas ya, panas. Berdebu juga. Mau hujan. Nah itu kalau daerah pantai. Nah coba sekarang kita lihat daerah ini termasuk pesisir pantai enggak? Ini daerah dataran rendah. Di depan kita itu dataran rendah ya. Lihat dataran rendah. Dataran rendah ini bangunannya apa aja yang ada di Ada sana? rumah. Bangunan. Bangunan gedung. Iya. Lapangan. Kita berbatasan dengan pantai. Kemudian kita juga di daerah lingkungan tempat kita tinggal itu dataran rendah juga ya, karena di sini banyak perumahan penduduk, ada juga bangunan sekolah. Kenapa di dataran rendah ini duduknya susah? Di dataran rendah itu banyak dibangun perumahan penduduk karena mudah ya, tanahnya datar, membuat bangunan itu mudah dibangun, mudah dibuat. Mata pencarian orang di dataran rendah itu apa? Ada sebagai peternak. Kan kita lihat banyak hewan-hewan ya, peternak. Kemudian apa? Ya, menjual snack, pedagang. Ada juga pegawai ya, pegawai kantor, pegawai PLN, pegawai PLTU, itu banyak. Nah, itu dataran rendah, di sekitar dataran rendah. Kalau dataran tinggi, lihat enggak dataran tinggi? Tadi berbatasan tadi di sekolah ya, datarannya tinggi. Kalau dataran tinggi itu ciri-cirinya itu apa? Ada pohon. Ada pohon samba, ada buah. Ada hewan. Iya, ada hewan, ada pohon. Apel. Kalau cuaca dataran tinggi itu agak dingin ya, sejuk, dingin. Kemudian manfaatnya dataran tinggi itu sebagai tempat wisata juga. Nah tadi pantai itu juga manfaatnya sebagai tempat Wisata. ya, sebagai tempat wisata juga pantai tadi. Selain sebagai tempat membudidayakan rumput laut, pantai juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Orang makan-makan, santai-santai, minum jus, minum kopi, banyak manfaatnya pantai ya ternyata. Oke, tadi sudah dataran tinggi, manfaat dataran tinggi, manfaat dataran rendah sudah ya, manfaat pantai. Nah, sekarang sudah semua, kita akan kembali ke sekolah. Beli Ya. es krim. Ya, kita kembali ke sekolah nanti. Ada di sekolah nanti kita sedikit akan mengerjakan tugas. Tadi sudah kita pergi langsung ya, mencoba mewawancara dengan masyarakat sekitar tadi sudah
buah stroberi. Bapak lagi tumbuh di dataran tinggi. Apel. Jeruk juga ada ya. Itu ada perbedaan, ada persamaannya. Nah sekarang ibu akan bagikan tugas nanti diisi anak ya sesuai dengan tadi yang kita sudah amati. Ibu bagikan
apa yang sudah kita kita laksanakan dari tadi ya. Sekarang kumpulkan dulu hasil ulangannya. Sudah ya. Tadi latihannya sudah kita kerjakan. Halo. Tolong fokus dulu ya. Bentar lagi. Hasil ulangan apa? Tes evaluasinya sudah kita kerjakan bersama-sama. Sudah tadi LKPD-nya sudah coba dipresentasikan oleh temannya. Sekarang Ibu tanya, dari kegiatan awal tadi sampai kegiatan akhir, coba apa saja kegiatan kita dari tadi? Yang awal, yang pertama tadi. Apa? Ya, mengenal tentang tanaman padi. Nah, dulu tadi yang awal tadi Derwin katanya mengenali tanaman padi. Ya. Tanaman padi tadi merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Padi itu diolah menjadi beras, kemudian dari beras itu diolah menjadi nasi. Nah, rata-rata di orang di sekitar kita ini, masyarakat di sekitar kita ini mengonsumsi nasi itu sebagai makanan pokoknya. Sudah tahu ya, nasi itu prosesnya sampai jadi nasi itu bagaimana. Kemudian proses penanaman padi itu bagaimana. Sudah tahu ya. Nah, kemudian selain tadi mengenai tanaman padi, apa lagi yang sudah kita ya, dataran rendah, dataran tinggi, pantai. Tadi kita sudah melakukan wawancara. Iya, melakukan wawancara mengenai apa tadi yang kita wawancarai? Bertanya mengenai apa? Ya, mengenai rumput laut. Kita tadi sudah coba melakukan wawancara dengan ibu-ibu masyarakat di sekitar yang profesinya sebagai petani rumput laut. Rumput laut tadi banyak sekali manfaatnya sudah tadi kita ya. Selain sebagai diolah sebagai bahan makanan, bisa juga sebagai bahan dasar kosmetik. Itu bahan itu katanya bagus untuk kulit, peremajaan kulit bagus. Nah, setelah itu tadi dataran tinggi, dataran rendah, mengenai masyarakat di sekitarnya, mata pencahariannya, kemudian ciri-ciri ya, daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, kemudian ya manfaatnya sudah kita amati semua. Sudah paham mengenainya kan? Ada yang mau ditanya? Ada yang ditanya kegiatan dari tadi pagi sampai sekarang itu kegiatan apa yang menarik bagi anak? Benar semua? Ya, semua menarik. Kalau yang mungkin ada yang tidak disuka kegiatannya tadi yang kurang bersemangat, kurang paham, apa? Oh, tentang menanya dengan ibu-ibu tadi masih malu-malu. Lain kali anaknya. Nah, itu manfaatnya untuk wawancara tadi. Dengar Bu Sandi? Manfaatnya untuk wawancara tadi itu untuk membangkitkan kepercayaan diri kalian itu, percaya diri, kemudian tidak merasa malu, kemudian berani, ya, kemudian bertanggung jawab, kemudian apa namanya, apa lagi, mandirinya, ya, mandiri itu apa namanya yang diharapkan dari kegiatan wawancara tadi. Oke, Sandi. Coba dengarkan ibu dulu. Berapa kali sudah diingatkan? Ya, itu fungsinya untuk bisa itu kita percaya
tidak takut, merasa berani, tanggung jawab, kemudian mandiri, ya, Rizky ya. Kemudian kefasihan kita itu berbicara, terbiasa